Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh rahimakumullah. Salah satu dari ciri budaya bangsa kita, atau salah satu yang kental sekali di dalam dunia pesantren, biasanya sering dibacakan atau diingatkan tentang munajat dari Abu Nuwas atau Abu Nawas, yang antara lain petikannya berbunyi, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubata waghfir dzunubi wa innaka ghafiruz zambil azimi. Itu kira-kira baik dinyanyikan atau sebagai syair. Syair Abu Nawas atau Abu Nuwas ini menarik sebagai sebuah pernyataan yang jujur. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, aku ini gak pantas menjadi penghuni surga. Lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim, tapi aku juga tidak kuat untuk menghadapi jilatan api neraka. Jadi pengakuan yang jujur. Maka kata Abu Nuwas, fahabli taubata waghfir dzunubi, karena itu ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku mohon diampuni segala dosa-dosaku. Wa innaka ghafiruz zambil azimi, karena engkau tidak lain adalah pengampun segala dosa-dosa yang besar. Syair Abu Nuwas ini mengantarkan kita untuk memasuki bahasan yang ke-35 dari Asmaul Husna, dari nama-nama, dari sifat-sifat terbaik Tuhan untuk memperkuat ketauhidan kita, yaitu Allah sebagai Al-Ghafur, Allah yang maha sempurna pengampunannya. Di dalam Asmaul Husna kita temukan dua sifat Tuhan yang berakar pada kata Ghafara, yaitu pada urutan ke-15 Allah sebagai Al-Ghaffar, dan pada urutan yang ke-35 Allah sebagai Al-Ghafur. Dua sifat ini berakar pada kata, yaitu yang tersusun dari 3 huruf, Ghafara. Istilah ghafara di dalam bahasa Arab paling tidak memiliki 2 makna, yaitu menutupi. Jadi Allah sebagai Al-Ghaffar atau Allah sebagai Al-Ghafur, dia menutupi aib-aib, dia menutupi dosa-dosa hambanya dengan kemurahan, dengan anugerah, dengan pengampunannya. Ada juga makna lain daripada
kata ghafara itu di dalam bahasa Arab, dia dinamai dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk mengobati atau menutupi luka. Jadi tumbuh-tumbuhan itu diambil daunnya, dihaluskan, lalu digunakan untuk menutupi luka. Itu juga disebut dengan ghafara. Ini bisa kita tarik maknanya bahwa sifat Allah sebagai Al-Ghafur atau Al-Ghaffar itu dianggap sebagai bagian dari pengobatan penyesalan hati manusia karena dosa-dosanya. Dia tutupi luka-luka penyesalan itu dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah ghafir juga muncul di dalam Al-Quran. Ada surah Al-Ghafir, surah Ghafir gitu ya. Itu juga menarik. Memang apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali kita temukan makna-makna yang terkait dengan ghafara ini. Misalnya di dalam surah Ali Imran ayat 135 yang sering juga dibaca, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan seterusnya, yang menjadikan ciri orang yang bertakwa. Lalu pada ayat selanjutnya disebutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang dapat menutupi, mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya Allah yang bisa menutupi, yang bisa mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Selain Allah itu tidak bisa. Di dalam Al-Quran kita akan temukan ada sekitar 5 kali disebutkan nama atau sifat Allah sebagai Al-Ghaffar, tapi ada 91 kali disebutkan istilah Al-Ghafur. Jadi 2 ini muncul menjadi sifat Allah, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Maka dalam kehidupan di masyarakat kita ada orang yang bernama Abdul Ghaffar, tapi ada juga yang bernama Abdul Ghafur. 2 sifat, 2 nama, tetapi berakar pada satu kata, yaitu ghafara. Pertanyaannya adalah, apa bedanya Allah sebagai Al-Ghaffar atau Allah sebagai Al-Ghafur? Para ulama mengatakan bahwa Al-Ghafur itu bermakna dia mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya secara sempurna. Itu Al-Ghafur. Dia mengampuni dosa-dosa hambanya apapun bentuknya, sebesar apapun kesalahannya, dia diampuni secara sempurna. Itu Al-Ghafur. Sedangkan Al-Ghaffar itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak bosan. Allah itu berulang-ulang mengampuni dosa hamba-hambanya. Bersalah, minta ampun, diulangi lagi, tapi Allah tidak bosan untuk mengampuni atau menutupi dosa-dosa hambanya. Nah, ini para ulama yang membedakan antara Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Saya ulangi lagi, kalau Al-Ghafur menunjukkan kepada kesempurnaan pengampunan Allah terhadap semua dosa-dosa yang kita lakukan. Sedangkan Al-Ghaffar menunjukkan bahwa Allah itu berulang-ulang mengampuni kesalahan
mengampuni dosa hamba-hambanya dan tidak bosan-bosannya. Itulah maka disebutkan di dalam surah Toha ayat 82, Inni laghafar liman taba wa amina wa amila salihan summahtada. Aku itu berulang-ulang mengampuni dosa hamba-hambaku apabila dia beriman dan beramal saleh, maka aku akan selalu memberikan petunjuk padanya. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa Al-Ghafur dan Al-Ghaffar itu pada dasarnya, kata beliau, maknanya sama saja. Maknanya sama saja. Hanya Al-Ghafur itu menunjukkan kepada penekanan yang lebih. Dia sifat mubalaghah dari kandungan makna Al-Ghafur. Jadi Al-Ghafur kalau kita ambil dari pendapat Imam Al-Ghazali ini menekankan kepada kesempurnaan, kepenyeluruhan dari pengampunan Allah. Sedangkan Al-Ghaffar itu menunjukkan makna kepada Allah tadi berulang-ulang, tidak bosan-bosannya untuk mengampuni dosa hamba-hambanya, walaupun dia kadang-kadang tetap berbuat salah, tapi Allah tetap mengampuninya. Nah, ada beberapa hal yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara tentang sifat Allah sebagai Al-Ghaffar ini. Kembali saya mengutip pendapat Imam Al-Ghazali. Bagaimana bentuk pengampunan Allah kepada hamba-hambanya itu? Menurut Imam Al-Ghazali, Allah sebagai Al-Ghaffar atau Allah sebagai Al-Ghafur itu melimpahkan tentang keindahan ampunannya dan menutupi keburukan-keburukan yang ada pada hambanya. Jadi dia kembali kepada makna dasar dari Al-Ghaffar atau Al-Ghafur itu bermakna menutupi. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita lihat penjelasan Imam Al-Ghazali yang menarik. Kita, kata beliau, dapat membuktikan dengan ketauhidan kita kepada Allah dalam hidup kita sehari-hari bahwa Allah itu benar-benar bersifat Al-Ghaffar atau dia bersifat Al-Ghafur dalam beberapa hal. Pertama, Allah dalam penciptaannya pada diri manusia, dia menutupi sisi-sisi yang tidak boleh dilihat dari jasmani manusia, sehingga Allah memperlihatkan keindahan lahiriahnya. Itu yang pertama kata Imam Al-Ghazali. Coba perhatikan dalam hidup kita, bagaimana Allah menutupi kejelekan-kejelekan dari proses tubuh kita dengan keindahan-keindahan sifat lahiriah. Bapak Ibu perhatikan, jika isi paparutan itu dibuka, gimana? Ternyata ditutupi Allah dengan kulit-kulit. Kalau dada kita ini dibuka, ini ada jantung, ada paru-paru, bagaimana? Kalau isi kepala kita ini dibuka, bagaimana? Saya kira pian-pian semua ini ketika melihat misalnya ada sesosok mayat yang sudah 2-3 hari lah tidak dikubur gitu lah, kemudian dihurung lalat, pasti menutup hidung, kadang-kadang menutup mata, karena ketika itu diperlihatkan kejelekan-kejelekan yang ada di dalam tubuh kita secara jasmaniah. Itu kata Imam Al-Ghazali, ternyata Allah menunjukkan keindahan lahiriah kita dengan menutupi bagian-bagian yang tidak boleh dilihat dari tubuh kita. Nah aneh itu kan sekarang adalah orang modern berpakaian untuk menunjukkan apa-apa yang tidak boleh diperlihatkan, kan gitu. Padahal Allah dengan segala ajarannya untuk menutupi aurat dan lain-lain, untuk menutupi kejelekan-kejelekan yang ada dalam diri manusia.
Yang disebut aurat itu kan sesuatu yang tidak boleh dilihat, yang sebetulnya pada dasarnya sama aja, tapi itu tidak boleh dilihatkan. Itu Allah sebagai Al-Ghaffar atau Al-Ghafur. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menutupi bisikan-bisikan hati atau sifat-sifat buruk atau pengalaman-pengalaman yang ada di bawah alam dasar kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, coba kita, kalau kita satu dengan yang lain ini tahu tentang isi hati. Isi hati lawan bicaranya, isi hati pasangannya, isi hati kawannya, macam-macam tuh reaksinya. Tapi Allah tutupi itu. Allah tutupi itu, kada kelihatan. Hanya kita yang tahu. Belum lagi, setiap orang memiliki pengalaman masa lalu yang kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Yang berat itu kalau pengalaman masa lalu buruk. Itu yang kata orang dalam bahasa psikologi itu menjadi trauma hidup. Tapi nyatanya setelah kita mengalami tragedi, pengalaman buruk, Allah masukkan, Allah endapkan di bawah alam bawah sadar, kadang muncul. Lalu kita bisa menghadapi hidup setelah peristiwa-peristiwa tragedi itu dengan tenang dan damai. Kenapa? Allah sebagai Al-Ghaffar atau Allah sebagai Al-Ghafur menutupi pengalaman-pengalaman jelek, trauma masa lalu, dia masukkan di dalam alam bawah sadar. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam hidup ini tidak adalah orang yang sebetulnya suci semuci, kecuali Nabi Muhammad kan yang bersifat inviolable. Nabi kita bersifat maksum. Tapi kalau kita manusia, ada saja masa-masa lalu kita yang jelek-jelek, ada saja dosa-dosa yang kita lakukan, ada saja mungkarat yang melekat dalam diri kita. Coba bayangkan kita yang pernah berdosa ini diperlihatkan Allah segala dosa kita, kawalah kita tampil. Kawalah kita bergaul. Apalagi ini musim pilkada, musim ini segala macam, benar mesti ya tampil meyakinkan. Tapi track recordnya kan kita kada tahu. Rekam jejak kita kan kada tahu. Kesalahan kita pada masa lalu kan kada tahu. Itu ditutupi oleh Allah. Makanya orang bisa tampil dengan gaya-gaya tertentu, merasa pede, tampil percaya diri. Kita kada tahu apa dosa yang dilakukan, apa peristiwa-peristiwa yang sudah dialami. Nah, itu menunjukkan Allah sebagai Al-Ghafur atau Allah sebagai Al-Ghaffar. Bukti-bukti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini penting sekali. Karena itu maka banyak sekali sifat-sifat yang berakar daripada ghafara, baik sifat Allah yang bersifat Al-Ghafur maupun sifat Allah yang bersifat Al-Ghaffar yang berulang-ulang, itu sesungguhnya membuat kita hidup optimis, membuat hidup kita itu tidak putus asa. Maka pantas seperti yang digambarkan oleh Abu Nuwas tadi, itu pengakuan jujur. Apakah kita bisa tampil dalam hidup ini sejujur Abu Nawas atau Abu Nuwas tadi? Karena dia mau tampil dengan jujur, Abu Nuwas itu, karena dia tahu Allah itu bersifat Al-Ghaffar atau Allah itu bersifat Al-Ghafur. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Hai Tuhan, aku ini kada pantas Tuhan jadi penghuni surga. Jelas itu pengakuan yang jujur, siapapun gitu loh. Seharusnya seperti Abu Nuwas mengakuinya. Seganal apapun surban, seberat apapun gamis yang dipakai, tidak menjaminkan seseorang
Karena kita tadi minimal seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali, kita memiliki kesalahan-kesalahan, kita memiliki pengalaman-pengalaman, kita memiliki dosa-dosa. Kalau tidak ditutupi oleh Allah, bagaimana itu? Tapi walaupun dia dengan jujur mengakui, fahabli taubata waghfir dzunubi, karena itu aku terus menerus ya Allah memohon ampunan. Kenapa aku memohon ampunan? Karena aku kata tadi Abu Nawas, aku kada kuat juga berada dalam api neraka itu. Nah, pelajaran yang menarik dari apa yang dipaparkan oleh para ulama, oleh para seniman tadi, menunjukkan itulah kedudukan dan saudara-saudara. Kalau kita lihat ya ayat-ayat Al-Quran yang banyak mengandung menunjukkan sifat Allah sebagai Al-Ghaffar atau Al-Ghafur, itu menarik sekali sebagai alat kita untuk melakukan introspeksi. Ambil surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kenapa? Ketika Allah bicara tentang nikmat-nikmat, tapi ditutup dengan kalimat innallaha laghafurur rahim. Kenapa ini? Itu yang patut kita pertanyakan kalau kita membaca ayat. Ujar Tuhan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau hitung-hitung nikmat Allah yang ada ini, kada kawa engkau menghitungnya. Kada kawa kita menghitungnya. Banyak sekali. Mulai dari nih oksigen yang kita hirup, yang kadang-kadang kita sepelekan. Lalu penyakit manusia, dosa manusia yang tidak disadari terhadap Allah itu apa? Kufur nikmat, kada bersyukur kepada Allah. Nah, kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah, itu saja sebuah dosa. Ketika kita tidak mampu mengukur berapa banyak nikmat Allah, tidak mengakui pemberian Allah, itu juga dosa. Untung di ujung ayat ini ditutup dengan innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha mengampuni dosa-dosa kita dan Dia maha penyayang. Luar biasa kan? Ini menarik. Ini menyadari kita bahwa kalau kita ingin ketauhidan kita itu sempurna, ketauhidan kita itu benar-benar membentuk pribadi kita, sadari ini. Oh iya, kalau kada ada sifat Allah sebagai Al-Ghafur atau Al-Ghaffar, banyak mana dosa kita. Ada lagi surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hei, katakan kepada hamba-hambaku yang mereka keterlaluan dalam hidup ini. Ini kan menarik ini perintah. Qul, katakan ya Muhammad. Disambung oleh para ulama-ulama, para ustaz-ustaz untuk disampaikan. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hei hamba-hambaku, mereka yang berlebihan dalam hidup. Apa kita ukur aja? Sudahkah kita berlebihan dalam hidup? Asrafu ala anfusihim. Boleh jadi mubazir, bila makan kada tuntung, memiliki sesuatu yang sebetulnya sudah kita miliki, hendak aja lagi menambah. Apa itu kada berlebihan? Belum lagi yang lain. Saya kira ukurlah pada diri kita masing-masing. Kita kadang-kadang hidup ini suka ingin, padahal keinginan kita itu bukan kebutuhan kita. Itu hanya keinginan. Baju sudah cukup, sepatu sudah cukup, ini itu sudah cukup, nambah aja lagi. Apa ini bukan asrafu ala anfusihim, berlebih-lebihan kepada dirinya sendiri. Nah, lalu di situ la taqnatu min rahmatillah. Kan innal mubadzirina kanu min ahwani syayatin. Orang yang suka mubadzir itu kawannya syaitan.
Kalau sudah menjadi kawannya syaitan gitu loh ya, itu berarti jauh dari Tuhan. Tapi Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an wa huwa ghafurur rahim. Menarik kan? Belum itu keterlaluan berlebihan dalam sikap. Ada juga orang yang berlebih-lebihan dalam kemaksiatan. Nah, kadang ingat ini, kadang ingat itu. Bila berkuasa, hendak aja lagi berkuasa. Bila sugih, hendak lagi nambah harta walaupun dengan cara yang kada benar. Itu kan termasuk dan ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim. Tapi Allah tetap memberikan sinyal, kalau engkau merasa bersalah, silakan Anda bertobat. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ini kan menarik sekali sifat Allah sebagai Al-Ghaffar atau Al-Ghafur ini. Nah, ada lagi yang menarik. Ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Surah An-Nisa ayat 116 yang berbunyi, Innallaha la yaghfiru ayyusyrika bih wa yaghfir ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ujar Tuhan, aku tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang bersifat syirik. Dan Allah mengampuni di bawah syirik itu. Kenapa? Karena syirik itu adalah kezaliman yang amat besar. Inna syirka ladzulmun adzim. Tetapi ada para ulama mengatakan syirik sekalipun, kata dia, kalau orang itu betul-betul bertaubat, maka Allah tetap mengampuni dosa-dosanya. Kalau Al-Ghaffar, Allah berulang-ulang mengampuni dosa orang yang kadang-kadang ya disebut dengan kira-kira taubat sambal gitulah, berulang-ulang. Tapi Al-Ghafur, Allah itu dengan sempurna akan menutupi segala dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, lalu persoalannya adalah kalau kita sudah mengenal Allah dengan sifat-sifatnya tadi, baik Al-Ghaffar atau Al-Ghafur, lalu apa yang harus kita lakukan? Allah saja yang maha kuasa, Allah saja yang menguasai segala-galanya, tidak pernah dia itu menutupi diri untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Karena itu dalam susunan yang menarik, Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau Anda paham dengan sifat Allah sebagai Al-Ghaffar maupun sifat Allah sebagai Al-Ghafur, maka kata beliau, hendaklah kita itu meneladani sifat Allah itu dengan selalu memberikan kemaafan kepada orang lain. Memberikan kemaafan kepada orang lain bila dia bersalah kepada diri kita. Ada ilustrasi yang sangat menarik dari dari soal memaafkan ini, yaitu perilaku Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Ibu mungkin ingat apa yang disebut dengan peristiwa hadisul ifki, ketika Siti Aisyah difitnah berbuat serong. Allah menjamin Siti Aisyah itu suci, dia benar, dia tidak melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan. Tapi yang membuat Abu Bakar sangat sewot adalah salah seorang anak angkat, anak asuhnya yang bernama Mistah ikut terlibat di dalam menyampaikan gosip-gosip dan isu bahwa Aisyah itu berbuat serong. Sangat Abu Bakar. Lalu dia berkata, engkau tidak tahu jasa. Sekarang aku hendak lagi maharagu ikam, kira-kira begitu bahasa Banjarnya. Turun surah An-Nur ayat 22 yang berbunyi, wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbu ayaghfirallahu lakum. Maafkan dia, bersikap lapang dada engkau kepadanya. Bukankah engkau ya Abu Bakar juga suka bila aku mengampuni dosa-dosa masa lalu pada waktu zaman jahiliyah. Nah, ini kan menggambarkan bahwa sebesar apapun kesalahan orang, sebesar apapun dosa orang terhadap kita, kalau kita mau mengikuti sifat Allah sebagai Al-Ghaffar atau Al-Ghafur, tentu kita mau memaafkannya. Ada lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara peristiwa yang menarik
Sampean tahu Hamzah itu dibunuh oleh Wahsy atas perintah siapa? Hindun, istri Abu Sufyan. Bagaimana perilaku Hindun terhadap Hamzah? Ketika terkapar Hamzah meninggal, dibelah dadanya, diambilnya hati dari Hamzah, dikunyah-kunyahnya. Tentara Islam ketika melihat geram sekali. Lalu dia berkata, aku balas nanti satu saat melebihi apa yang engkau lakukan itu. Nah, merespon peristiwa itu, turunlah surah An-Nahl ayat 126 yang berbunyi, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum wala in sabartum lawa khairul lisabirin. Apabila engkau mau membalas, balaslah dengan balasan yang setimpal, bimisli ma uqibtum. Tapi apabila engkau mau sabar, sabar itulah sebagai tindakan yang terbaik. Luar biasa. Seapapun bejatnya ya perlakuan Hindun, tapi Quran memberi petunjuk, jangan dendam, jangan membalas melebihi. Kalau ada membalas, balas setimpal, tapi jangan melebihi, jangan mengucapkan lebih daripada itu akan kubalas. Tapi kalau engkau sabar, maka sabar itulah menjadi sikap yang terbaik. Saya kira ini yang pertama ya bagi kita bila ingin meneladani sifat Allah sebagai Al-Ghaffar ataupun Al-Ghafur. Yang kedua, meskipun kita menyadari Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan menghapuskan kesalahan kita, tapi kata Imam Al-Ghazali, tidak salahnya kalau dalam hidup ini setiap waktu habis sholat kita banyak beristighfar. Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis tidak kurang 70 kali atau 100 kali beristighfar kepada Allah, padahal beliau invaluable, padahal beliau maksum. Apalagi kita ini, maka jangan lupa sehabis sholat untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik memakai lafaz-lafaz yang pernah dilakukan oleh para nabi, misalnya Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau yang lainnya. Tapi apapun istilah yang kita pakai, bentuk doa yang kita pakai, itu menunjukkan bahwa kita selalu setiap waktu dan setiap saat ingin selalu memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kalau makna dasar daripada Al-Ghaffar atau Al-Ghafur itu adalah menutupi, kata Imam Al-Ghazali, maka baik sekali dalam hidup ini kalau kita satu dengan yang lain saling menutupi aib-aib yang ada dalam diri teman kita, sejawat kita. Karena itu Imam Al-Ghazali mengutip hadis Nabi yang mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi kesalahan saudara-saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi nanti kesalahannya pada hari kiamat dengan ampunan-ampunannya. Saya kira ini yang dapat disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan sifat Allah yang ke-35 Al-Ghafur memperkuat pemahaman kita, memperkuat keyakinan kita, memperkuat ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita imani. Dan ini tentu akan membawa kepada ketauhidan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengakui Allah zatnya yang tunggal, zatnya yang esa, zatnya yang agung, tetapi beragam sifat-sifatnya yang muncul dalam Asmaul Husna yang menunjukkan kepada ketinggian, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas yang kurang-kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.